Seumpama biji sesawi yang ditaburkan. Shalom, saudara Tuhan, selamat pagi. Kita kembali dalam renungan pagi hari ini dan kita membahas tentang jangan kecewa. Saudara kasih Tuhan, saya mengingatkan lagi bahwa kekecewaan itu berdampak yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan membuat kita ini bisa menolak akan Tuhan. Satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat yang ke-57. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Saudara kasih Tuhan, kekecewaan bisa timbul di dalam hidup kita, yaitu kalau kita membuka hati. Penyebabnya kadang bisa karena di luar ekspektasi, di luar harapan kita, sehingga kita bisa menimbulkan kekecewaan di dalam hidup kita. Tetapi kita harus sadar bahwa kekecewaan itu bisa berdampak yang buruk sampai kita menolak akan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, di bagian ini saya beritahu bahwa kita bisa membuka hati kita menjadi kecewa karena ketika kita itu dalam kondisi yang terjepit, kondisi yang susah, kondisi yang begitu ruwetnya hidup ini, dan kita merasa sendirian. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu dalam Markus 6 ayat yang ke-19. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Walaupun ini tidak dapat, tapi dalam cerita selanjutnya kita akan temukan bahwa betul-betul Yohanes Pembaptis itu dipenggal dan dibunuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika di tengah-tengah kesulitan, Yohanes itu dalam kondisi sendirian dan akan dibunuh dan lain sebagainya. Kondisi terjepit seperti ini, tidak ada orang yang bisa menolong dia. Hal itulah yang bisa menimbulkan kekecewaan dalam hidup kita. Jadi saudaraku kasih Tuhan, setiap kita butuh teman, rekan yang bisa kita ajak ngobrol supaya kita tidak merasa sendiri. Sebab ketika kita merasa sendiri dan berbeban berat, begitu sulitnya hidup ini, merasa bertanggung jawab sendiri, hal itu bisa menimbulkan kekecewaan di dalam hidup kita. Maka itu saudaraku yang kasih Tuhan, kita mesti punya sahabat. Dan sahabat yang paling baik adalah Yesus Kristus Tuhan. Sahabat kita adalah Tuhan, yang Dia ada bersama-sama dengan kita dan Dia tidak meninggalkan kita sampai akhir zaman. Kalau kita punya pengertian seperti itu, maka kita tidak akan pernah kecewa. Jadi hati-hati ketika kita punya beban berat, kondisi kita harus mempunyai Tuhan dalam hidup ini supaya kita tidak kecewa. Itu saudara kasih Tuhan yang saya sampaikan di bagian ini. Dan kita akan jumpa di esok pagi dengan bagian yang terakhir dalam membahas tentang kekecewaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur biarlah di tengah-tengah himpitan hidup ini kami boleh mempunyai sahabat, yaitu Yesus, yang bersama dengan hidup kami supaya kami tidak sendirian dan kami tidak menjadi kecewa. Terima kasih Tuhan, berkati yang mendengarkan, yang menikmati akan berita ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa esok pagi.